warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galustianingsih, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, angkatan 2019. Saya di sini akan melakukan uji lemak pada beberapa bahan makanan. Lalu, apa saja yang saya gunakan pada uji ini? Mari kita lihat. Sebelumnya, gunakan APD, yaitu alat pelindung diri. Keselamatan kerja di laboratorium harus dipahami dengan baik, sebab jika diabaikan terhadap prosedur kerja di lab bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. APD yang digunakan diantaranya yaitu jas laboratorium, yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahan kimia yang dapat menyebabkan luka. Jas lab harus longgar dan nyaman dipakai. Sarung tangan atau handscoon yang diperlukan untuk melindungi tangan dari bahan atau alat berbahaya selama bekerja di lab. Sarung tangan banyak ragam yang tergantung dari kegunaannya. Lalu terdapat masker yang digunakan untuk melindungi hidung dan mulut agar tidak menghirup atau menelan bahan kimia. Masker yang digunakan disesuaikan dengan jenis kontaminan, konsentrasi, dan batas paparan. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya yaitu pada sampel, kertas buram, sendok, lalu digunakan putih telur, kuning telur, tahu, tempe, mentega, pisang, kentang, dan lain-lain. Cara kerja yang dilakukan pada uji ini cukup mudah, yaitu dengan cara menghaluskan bahan-bahan yang sudah disiapkan, lalu dioleskan pada kertas buram yang sudah dipotong secara rata untuk semua sampel. Lalu didiamkan selama 7-10 menit sehingga sampel mengering. Lalu dibaca di bawah sinar matahari, dilihat adanya perubahan pada sampel yang dioleskan. Lemak sendiri merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, yang dapat dipisahkan dari sel dan jaringan dengan cara ekstraksi, menggunakan pelarut organik yang non-polar, misalnya dietil ether atau kloroform. Oleh sebab itu, senyawa ini dibagi menurut sifat fisiknya, yaitu senyawa yang larut dalam pelarut non-polar dan yang tidak larut dalam air. Meskipun struktur lemak bermacam-macam, semua lemak mempunyai gugusan hidrokarbon dan hidrofob yang banyak sekali dan sedikit gugusan hidrokarbon hidrofil. Hal ini menggambarkan sifat struktur lemak yang tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam non-polar. Minyak dan lemak tergolong gliserida, yaitu ester antara gliserol dan asam lemak, di mana ketika radikal hidroksil dan gliserol semua dieksterkan struktur kimia dari lemak yang berasal dari hewan, manusia, tanaman, maupun lemak sintetik. Lemak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya, serta mempunyai sifat netral. Lemak berbau atau berwarna disebabkan karena adanya pigmen-pigmen dari asalnya, atau mengalami perubahan struktur disebabkan pengaruh udara dalam jangka waktu yang lama. Fungsi lemak sendiri yaitu sebagai penghasil energi tertinggi, pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, pelindung alat-alat tubuh yang lunak, pelarut vitamin A, D, E, dan K, salah satu bahan penyusun membran sel, salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, khusus untuk kolesterol. Penahan lapar, karena pencernaan lemak membutuhkan waktu yang lebih lama. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintetis.
Kertas buram digunakan sebagai uji lemak. Bahan makanan yang mengandung lemak akan membuat kertas buram menjadi transparan jika dioleskan pada kertas buram. Jadi pada uji ini hasil positif ditemukannya lemak pada kertas buram, yaitu jika dibaca di bawah sinar matahari akan transparan. Pada uji ini ditemukan hasil positif pada sampel mentega, bawang putih, dan putih telur. Perubahan transparan pada kertas minyak dikarenakan adanya kandungan senyawa glukosa sehingga saat bereaksi dengan lemak yang mengandung asam lemak dan gliserida menimbulkan perubahan warna kertas menjadi transparan. Hal ini menunjukkan pada sampel yang dioleskan pada kertas buram positif mengandung lemak. Cukup sekian uji yang dapat saya lakukan. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Sekian, sampai bertemu di uji selanjutnya.